Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berada di kereta gantung di luar kota Mekah menuju kota Thaif. Kami akan menyusuri beberapa peninggalan Nabi Muhammad SAW yang ada di Thaif. Di antara niat kita adalah untuk ziarah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi Muhammad SAW yang mendapat doa langsung dari Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan beliau tentang agama, jadikan beliau paham agama dan ajarkan ilmu ta'wil Quran kepadanya. Dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ulamanya para sahabat, habrul ummah, ulamanya umat Nabi Muhammad SAW. Kita niat minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat ziarah ini, Allah taala beri kita ilmu laduni. Allah taala beri ilmu kita yang manfaat. Alhamdulillah, kesempatan umroh kali ini Allah izinkan saya dan teman-teman untuk masuk Thaif. Mudah-mudahan ini jadi barokah. Saya akan insya Allah laporkan secara rekaman maupun live apa yang saya temui di kota Thaif. Ya, inilah dari ketinggian yang sangat tinggi. Anda bisa menyaksikan di atas batu-batu ini ada pohon-pohon yang sudah kering, ya, tapi rumputnya tampak ada rumput di situ, menunjukkan kalau pegunungan kota Thaif adalah pegunungan bebatuan, tapi ya subur, ya subur. Kemudian Mekah ada di sana. Kalau kita lihat di balik saya itu adalah kota Mekah di sana. Di daerah sana kota Mekah dikelilingi oleh gunung-gunung, ya, bebatuan. Bayangkan dahulu Nabi Muhammad SAW berjalan kurang lebih 120 kilo dari Mekah menuju Thaif. Sementara yang kita lakukan saat ini adalah menyusuri jalan pintas yang hanya ditempuh 80 kilo naik mobil, naik bus, kemudian dilanjutkan naik kereta kabel. Ini hanya 12 menit. Dahulu Nabi SAW berjalan 120 kilo dakwah 10 hari di Thaif, kemudian dilempari batu, ikhwani rahimakumullah, hingga berdarah. Di saat Rasul di amul huzun, saat tahun kesedihan, lagi sedih, istrinya meninggal, pamannya meninggal, ingin mengembangkan dakwah ke Thaif dengan harapan yang besar agar warga Thaif beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi sambutan warga Thaif saat itu memerintahkan anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu, sehingga beliau berdarah di kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang bersama Rasul, Sayyidina Zaid, melindungi Rasul SAW dan menjadikan kepala beliau sebagai radhiyallahu anhu, sebagai tameng agar tidak kena wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang Thaif saat itu melempari Rasul yang diperintahkan anak-anak kecil? Karena mereka paham betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebetulnya seorang Nabi. Mereka tahu itu, tapi mereka nggak mau beriman. Mereka khawatir kalau yang melempari adalah orang-orang dewasa dan orang waras, nanti akan kena balak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi, Allah Ta'ala kirimkan malaikat penjaga dua gunung untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu malaikat menawarkan akan menimpakan nih gunung-gunung yang besar ini ke warga Thaif. Lihat nih, jadi kita bisa bayangkan gunungnya sebesar ini akan diangkat dan akan ditimpakan ke warga Thaif. Tapi yang dilakukan Nabi SAW adalah berdoa, Allah madikomi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku hidayah karena sungguhnya mereka tidak mengetahui atau belum mengetahui. Aku berharap dari sulbi mereka akan muncul manusia-manusia yang beriman kepadamu dan kepadaku, Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti akhirnya anak keturunan warga Thaif menjadi umat Islam yang luar biasa, menjadi pejuang-pejuang muslimin, menjadi tabi'in, menjadi sahabat, di antaranya menjadi orang-orang bela agama Allah Ta'ala dan membela Nabi Muhammad SAW. Dan di sana ada makam 11 syuhada yang gugur saat berperang bersama Nabi SAW ketika terjadi perang dengan Bani Thaqif. Kemudian juga ada makam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di Thaif juga ada batu yang menjadi sandaran Nabi SAW. Kemudian batu itu menjadi lumer, ya, menjadi lemes, menjadi lunak dan membentuk seperti siku Nabi SAW. Maka dibangunlah di situ Masjid Qa. Kemudian juga ada taman kebun yang di situ Rasulullah SAW berdoa, mendoakan kaum Thaif ini. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan kunjungan ini barokah. Insyaallah saya akan melaporkan lebih lanjut. Jazakumullah khairan. Doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya dapat berkah dan manfaat, dan kita menjadi umat yang berilmu dan berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.